Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pelatihan Laravel Framework. Pada video keempat ini kita akan mempelajari bagaimana konsep routing di dalam Laravel Framework. Kembali lagi dengan saya Nasrul. Kali ini kita akan praktek cara menggunakan routing di dalam Laravel. Oke teman-teman, sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita lihat dulu konsep model view controller di dalam Laravel, di mana kita lihat di dalamnya terdapat konsep routing ya, atau nanti URL, request dari user, URL yang disebut dengan routing atau rute gitu ya. Kalau kita melakukan perjalanan misalnya dari Jakarta ke Bandung, rutenya lewat mana, sama ketika seorang user nanti merequest sesuatu di aplikasi Laravel, nanti ada rutenya ya. Oleh karena itu hari ini kita akan coba belajar tentang konsep routing di dalam Laravel. Baik teman-teman, kalau kita lihat bagiannya, user di sisi klien akan merequest ke server, ke aplikasi Laravel ya, nanti melalui routing ya, rutenya lewat mana seperti itu. Lalu rutenya nanti diterima oleh controller, rutenya diterima oleh controller ya. Baik teman-teman, nanti ada juga ya, kalau sebelum menggunakan konsep Laravel, user ya teman-teman ya, request melalui routing nanti respon balik bisa, atau nanti langkah selanjutnya user request sesuatu ke server, ke aplikasi Laravel melalui routing gitu ya, lalu dia melempar ke controller, controller memprosesnya apakah ada data gitu yang perlu diproses. Setelah itu data itu atau proses itu dilempar ke view nanti respon balik ke hadapan klien atau user. Atau nanti ke depan ya, ada yang membutuhkan data yang sifatnya persisten yang ada di dalam database, maka controller teman-teman tidak langsung ke view, melainkan ke model dulu. Model nanti ngambil data dari database respon balik ke model ya nanti respon balik ke controller. Setelah itu diolah, diproses. Setelah selesai prosesnya, maka controller melemparkan ke view untuk ditampilkan ya view-nya ke hadapan user atau klien. Jadi seperti itu. Inilah konsep routing ya, hampir sama ya teman-teman dengan konsep routing di beberapa framework PHP lainnya. Baik teman-teman, untuk pelatihan kali ini di video keempat ini kita belum menyentuh model atau belum koneksi database ya. Untuk latihan pertama, user nanti request nanti diterima oleh routing ya, root. Nanti root ini langsung respon balik. Nanti ada sampel yang lain, routing ke controller, controller ke view nanti respon balik ke klien atau ke user. Oke teman-teman, latihan pertama. Latihan routing pertama, tambahkan rute baru, routing baru. Kalau routing itu di Laravel ada di folder roots ya, lalu nanti cari file web.php gitu ya. Lalu teman-teman, di sini ada routing baru, metodenya ada get, tentu saja nanti ada post gitu ya. Kalau get nanti requestnya biasanya ditampilkan di URL, di request web browser ya, URL. Lalu ada fungsi yang tidak ada parameternya, nanti ada return value-nya, ada pengembalian nilainya langsung ke klien. Misalnya Assalamualaikum sobat, selamat belajar Laravel. Berarti return-nya, nilai kembaliannya di halaman web ke klien adalah kalimat Assalamualaikum sobat, selamat belajar Laravel. Baik teman-teman, kita mulai praktek. Kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka teman-teman editornya. Saya menggunakan Visual Code, teman-teman yang lain ya menggunakan editor Sublime Text ya, atau NetBeans atau Notepad++ dipersilakan ya.
Baik, saya buka dulu ya project yang sudah kita install di video sebelumnya, yaitu Laravelku. Ini sudah ada, tapi kita coba buka dulu file, open folder ya. Lalu teman-teman kita pilih Laravelku, sam htdocs gitu ya. Kemarin di video sebelumnya sudah kita install, nama projectnya Laravelku ya. Baik ya teman-teman, ingin ganti background dulu warna hitam ya biar lebih enak. Kalau menggunakan Visual Code ya, file, references ya, color temanya saya pilih yang warna gelap mungkin ya. Misalnya saya pilih yang warnanya gelap teman-teman, atau defaultnya si Visual Code nih, like defaultnya Visual Code ya, Visual Studio. Ya, nanti akan warna hitam, tapi teman-teman bebas-bebas saja ya. Oke, color themes ya, belum warna hitam ya. So ini yang hitam ya, dark Visual Code. Oke, baik teman-teman ya, tadi kita diminta untuk apa? Menambahkan root baru di folder root web.php. Root itu teman-teman ada di ya roots. Nah ini roots ya, roots. Terusnya filenya apa tadi teman-teman? Web.php. Nah teman-teman ya, di sini routing yang sudah ada adalah slash. Slash itu halaman welcome ya. Kita jalankan dulu servernya lewat terminal command line Windows bisa, atau kalau saya sekarang menggunakan Visual Code ya, dari terminal, new terminal, nanti langsung diarahkan teman-teman ke sam htdoc Laravelku, atau teman-teman ngebukanya pakai cmd biasa boleh. Saya buka command line saya di Windows. Oke teman-teman, kita ke sam htdoc Laravelku ya. Baik, sama-sama change directory spasi backslash agar kecil, lalu change directory sam htdocs ya, terusnya nama project kita sebelumnya adalah Laravelku. Nah, gitu. Apa perintah untuk menjalankan servernya teman-teman kemarin di video sebelumnya? php artisan serve. Sebelum menjalankan ini pastikan ya service Apache-nya kalau menggunakan sam control panelnya, Apache-nya running, MySQL-nya nggak running nggak apa-apa karena belum kita connect database. Baik, php artisan serve. Nah, untuk menjalankan server Laravelnya teman-teman 127.0.1.2.8000 atau diganti dengan localhost. Kita buka web browser kita. Nah, ini saya close all ya. Localhost ya, saya close dulu ya biar enak. Localhost 8000. Nah ini yang kemarin ya teman-teman. Jadi kalau slash, ini slash nanti diarahkan ke situ ya. Baik teman-teman ya, sekarang kita akan coba tambahkan routing baru. Ini di copy paste aja teman-teman ya, yang di atas base root get salam ya, flat ya tadi ya, salam ya, salam, functionnya kosong, returnnya langsung, tapi returnnya tidak lewat view, dan returnnya langsung, maka returnnya langsung teman-teman teks ya, biasanya diapit oleh double quote. Misalnya apa teman-teman, assalamualaikum, saya perbesar dulu. Oke, ini saya kecilin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum sobat, selamat belajar Laravel. Kita tambahkan routing baru di mana teman-teman tadi? Di roots ya, ini roots ya, ini path-nya ya. Di projectnya roots, lalu filenya web.php, ini ada
rute baru. Rute barunya namanya apa? Slash salam. Nanti ada nilai kembaliannya, ada return value-nya di halaman web, langsung sebuah kalimat, Assalamualaikum sobat, selamat belajar Rafael. Kita simpan ya, pastikan servernya udah jalan. Kita lihat ini sudah jalan ya. Kita tes di sisi browser ya, localhost slash 8000 ya, slash apa tadi teman-teman, routing barunya salam. Nah, Assalamualaikum sobat, selamat belajar Rafael. Gitu ya. Itu kalau ngebukanya lewat PHP Artisan Serve. Kalau nggak lewat PHP Artisan Serve bisa localhost slash nama projectnya. Ya, localhost slash nama projectnya Rafaelku gitu ya. Kalau saya sudah ada nomor port khususnya, PC saya 8080 ya, slash apa? Di enter dulu, lalu masuk ke public. Lalu routing barunya tadi bernama salam. Nah, sama aja ya teman-teman ya. Tapi kalau mau cepet tadi gunakan PHP Artisan Serve localhost /28000 ya, slash salam. Ya, alhamdulillah berhasil ya. Kita sudah bisa menambahkan rute baru dengan return value-nya langsung sebuah kalimat, tidak dengan view. Tidak dengan view. Kalau slash nanti lewat view gitu ya. Jadi teman-teman, di dalam konsep routing ya Rafael sudah kita pelajari bahwa ada request ya dari user nanti ke routing bisa respon balik. Nah, nanti kita akan pelajari lewat kontrol dulu, lalu ke view, lalu respon balik. Nanti pada aplikasi sesungguhnya kita dari controller ke model untuk ngambil dari database. Ya, oke, teman-teman seperti itu. Sekarang kita latihan kedua. Apa latihan kedua, teman-teman? Yang pertama sudah berhasil. Yang kedua, latihan routing dengan menambahkan parameter. Ya, parameternya 2 nih. Namanya siapa, bekerjanya di divisi atau departemen apa. Ya, nanti kita ngetik di URL-nya berarti pegawai slash namanya siapa, divisinya apa. Berarti teman-teman ini ada dua parameter yang diterima, nama dan divisi gitu ya. Lalu fungsinya nggak kosong karena menerima 2 parameter. Kalau sebelumnya fungsinya kosong ya karena return value-nya langsung dibalikan, sekarang ada parameter dulu. Menerima variabel nama ya, dari parameter nama ya. Jadi teman-teman ada parameter nama disimpan oleh variabel nama, parameter divisi atau argumen divisi nanti disimpan oleh variabel divisi. Jadi fungsinya menerima 2 parameter ya. Lalu return baliknya, return nilai kembaliannya teman-teman di web browser nanti kalimat juga. Nama pegawainya siapa, BR ini HTML ya, pindah baris. Bekerja di departemen apa. Nanti diambil variabel nama, untuk nama pegawai, departemen diambil dari variabel divisi. Ya, baik teman-teman, kita praktek lagi ke Visual Code kita. Ini di copy paste aja, teman-teman ya. Ya, apa namanya tadi routingnya pegawai ya. Lalu menerima 2 parameter dengan simbol parameternya, menerima parameternya buka tutup huruf bawah. Nama pegawainya siapa, slash parameter kedua, argumen kedua, divisinya apa gitu ya. Fungsinya kalau begitu nanti menerima 2 parameter. Parameter nama nanti disimpan oleh variabel nama, parameter divisi disimpan oleh variabel divisi ya. Oke. Tuh teman-teman ya. Lalu returnnya apa teman-teman? Returnnya bebas. Pegawai atau nama pegawai ya, gitu ya. Titik 2 namanya siapa? Kita lihat slide-nya teman-teman. Di concat ya. Biasa ya. Di concat dalam PHP dengan variabel nama. Nama pegawai, code juga boleh ya teman-teman di sini ya. Nama pegawai ya, single quote. Nama pegawainya siapa? Lalu teman-teman
Setelah itu kita concat lagi, pindah baris ya, dr. Nah, tadi di copy dari atas ya. Apa keterangannya, misalnya departemen atau bagian atau divisi, yang keterangannya bebas. Departemennya bekerja di departemen apa? Dan kita concat dengan variabel divisi. Oke, gitu ya, seperti dalam slide. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi ya, routing pegawai menerima dua parameter. Ya, inputan nama disimpan oleh variabel nama di fungsinya, lalu divisi disimpan oleh variabel divisi. Returnnya sebuah kalimat juga. Oke, teman-teman, kita tes simpan. Apa nama routingnya nih? Pegawai dengan menerima dua parameter ya. Sama-sama buka web browsernya. Teman-teman, berarti ini localhost /28.000 pegawai menerima dua parameter. Misalnya nama pegawainya Zaki ya. Lalu dia bekerja pada misalnya divisi HRD atau SDM-nya. Ya, saya enter. Ya, maka nama pegawai Zaki bekerja pada departemen HRD. Ini bisa ganti-ganti ya. Misalnya Siti ya. Siti ya, pegawai Siti / dia bekerja di divisi keuangan ya. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah berhasil belajar ya, menambahkan routing dengan teman-teman menerima dua parameter. Routing pegawai menerima dua parameter, nama dan baik ya. Selanjutnya, teman-teman, ya, kita akan mempelajari dengan view. Routing dengan view. Tambahkan routing baru, misalnya kabar. Nanti kita buat file view-nya. Nama file view-nya nanti kondisi. Ya, teman, kondisi ini belum menggunakan blade template ya, atau template engine miliknya siapa? Laravel. Nanti setelah ini kita akan pelajari bagaimana menggunakan blade template. Ya, gitu ya teman-teman ya. Sekarang yang dasar dulu. Ada routing baru, route baru namanya kabar, tidak menerima parameter, tapi nanti returnnya, nilai kembaliannya tidak langsung seperti tadi, melainkan melalui view dulu. Nanti buat file baru, nama filenya kondisi.php. Kita lihat slide selanjutnya. Ya benar, tambahkan file baru. Kalau view itu ada di folder resources di project kita, lalu folder views, lalu nama filenya kondisi. Misalnya ada nama Bedu, lalu kita echo, ya, hai apa kabar, lalu di sini siapa kabarnya, kita panggil Bedu ya, yang disimpan oleh variabel nama. Oke teman-teman ya, kita buat ya file baru kondisi.php di mana? Di resources, views ya, kondisi. Sama-sama ke editornya. Jadi views itu ada di mana? Resources ya, di project kita Laravel Pool resources ya. Terusnya views nih ya teman-teman ya. Lalu buat file baru. Klik kanan new file, atau kalau saya menggunakan Visual Code di sini ada icon new file. Apa namanya tadi? Kondisi.php. Ini belum menggunakan template engine Laravel ya, masih menggunakan view murninya PHP. Ya, oke. Kalau PHP teman-teman seperti ini. Kita buat variabel apa tadi? Nama. Hanya nggak mesti sesuai slide ya, namanya bebas. Nama misalnya di Santoso, namanya bebas teman-teman ya, Santoso. Ya, oke. Lalu kita echo atau menggunakan format PHP 7 ya, boleh juga. Ini tutup dulu PHP-nya, bebas-bebas saja ya. Ya, apa kabar? Nggak pakai echo ya. Apa kabar? Ya, kita cetak. Kalau cetak di PHP 7 penggantinya tanda-tanya sama dengan ya. Apa teman-teman? Variabel nama ya, nama. Ini untuk mencetak tanda-tanya sama dengan pengganti dari echo ya. Tapi ditutup dulu.
sintak PHP-nya ya. Apa kabar? Namanya, kasih tanda tanya boleh. Jadi kita tidak dipusingkan dengan concat ya. Kalau sebelumnya kan di PHP 57 ke bawah kalau nggak salah masih menggunakan echo, tapi 57 ke atas echo teman diganti dengan tadi notasi tanda tanya sama dengan. Ini kan ribet ya. Ada concat ya, lalu concat lagi, tapi kalau teman-teman gunakan versi 57 ke atas, nanti untuk echo bisa diganti dengan notasi tanda tanya sama dengan, tapi sintak PHP-nya ditutup. Oke teman-teman, ya, saya rasa teman-teman sudah pahami ya konsep PHP 7 ya. Oke teman-teman, jadi kita mencetak apa kabar, karena kalimat yang lain, hai apa kabar. Nah, siapa? Budi Santoso. Saya simpan ulang, kita eksekusi. Apa teman-teman tadi di routingnya? Oh, routingnya belum ya? Routingnya belum nih, mohon maaf. Tadi kita langsung buat view-nya. Routingnya copy aja dari ini ya teman-teman ya. Routingnya yang slash, ini kita copy ya. Lalu tambah rute baru. Karena tadi di slide buat routing dulu ya, tapi bebas ya. Buat routing dulu boleh atau view dulu boleh. Oke, di slide tadi tambahkan routing apa? Kabar dengan returnnya slash kondisi, atau nggak pakai slash juga nggak apa-apa gitu ya. Oke teman-teman, ada routing baru. Saya tadi copy paste dari slash ya. Slash apa teman-teman? Tadi kabar ya. Ya, routingnya namanya kabar. Nama file view-nya yang udah dibikin, udah dibuat di dalam resources views adalah teman kondisi ya, kondisi. Belum menggunakan template engine-nya Laravel ya, Blade template. Baik teman-teman ya, routingnya slash kabar, nanti di return dikembalikan ke view namanya kondisi.blade.php yang ada di mana teman-teman? Resources views ya. Ya, saya simpan. Kita eksekusi teman-teman ya, kita eksekusi di web browser localhost /28000 ya. Oke teman-teman, karena masih aktif nih, kalau kita lihat CMD-nya tuh masih aktif ya. Close gitu ya. Oke, sama-sama pegawai, bukan pegawai apa? Kabar tadi. Kabar nanti di return ke file kondisi.php. Nah, hai apa kabar? Di Santoso gitu ya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ini mau diganti misalnya Siti Amina variabelnya, berarti hai apa kabar Siti Amina ya. Jadi sekali lagi konsep routingnya ada root ya slash kabar, nanti returnnya ke view, kita buat file baru di views, di resources views ya, nama filenya kondisi.php, di resources views kondisi.php, isinya ini. Kita buat variabel nama Siti Amina disimpan oleh variabel nama, lalu dicetak. Hai apa kabar? Untuk mencetak gunakan notasi tanda tanya sama ya. Variabel apa? Nama Siti Amina. Maka teman-teman kita simpan, eksekusi ulang, nanti di refresh saja localhost /28000 slash kabar. Hai apa kabar Siti Amina. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah berhasil kita membuat routing dengan nilai kembaliannya dilempar ke view ya. Nanti kalau dilihat dalam slide teman-teman, dari routing nggak ke controller tapi ke view. Ini nggak ada tanda panahnya ya, bisa ke view. Nanti view apa teman-teman, respon balik ke user. Baik ya, sudah 2, 3 ya kita latihan. Yang pertama routing biasa, kedua routing biasa dengan parameter, yang ketiga routing ke view. Baik teman-teman ya. Sekarang kita akan pelajari teman-teman latihan yang lain ya, dengan view. Latihan yang lain ya dengan Blade template ya, dengan Blade template ya. Apa sih Blade template? Blade template adalah template engine bawaan Laravel. Biasanya sebuah framework nanti ada template engine yang disertakan. Nah, untuk melihat dokumentasinya nanti ada di slide selanjutnya, atau kalau mau lihat itu nggak apa-apa teman-teman,
di situsnya langsung ya. Apa kemarin? Laman resminya raravel.com, documentation ya. Lalu teman-teman kita akan belajar apa template engine. Template engine itu ada di, kalau nggak salah, the basic ya. Basic, view, kan view ya. Routing, ini tadi routing ya. Nah, ini view ya teman-teman. View-nya kita menggunakan blade template. Oke teman-teman ya. Jadi untuk menampilkan data HTML entity coding ya, nanti di Laravel menggunakan apa? Blade template. Akan nanti untuk teorinya dibaca-baca teman-teman ya. Seperti itu. Nanti tadi kita udah pelajari slash function, returnnya ke view, nama view-nya ini nanti ada data yang dilempar. Nanti kita belum sampai situ ya. Baik teman-teman ya. Ini kalau mau lihat di sini boleh. Nah, untuk menampilkan data nanti dengan double brace atau double buka tutup kurung kurawal. Ya, teman-teman ya. Ini contohnya banyak. Coba kita lihat lagi tadi di mana template. Ya, lalu teman kita pelajari misalnya struktur kendali if ya dan seterusnya. Di sini ada ya teman-teman ya. Ya, di view tadi saya ulangi. Lalu di sini ada blade template. Oke, di sini ada if statement, ada switch case, ada looping, ada komentar ya, ada include dan seterusnya. Ini teman-teman banyak sekali. Ya, kita lihat if statement. Nah, jadi pengganti if nanti axiom if. Pengganti else if, axiom else if. Nanti if ada penutupnya, axiom and if. Else nanti, jadi ciri khas blade template gitu ya teman-teman ya. Di Laravel ada simbol add-nya atau axiom-nya. Ya. Ini ada contohnya. Ada unless nanti and unless. Jadi ada awalnya diakhiri dengan n. Ya, kalau di database ada begin, end, biasanya begitu ya. Terusnya ada fungsi iset di PHP. Diawali dengan axiom iset, diakhiri dengan end iset. Empty, ya sering dipakai juga nih ya. Axiom empty, diakhiri dengan end empty, dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk autentikasi. Oh, sudah enak banget teman-teman ya. Untuk memulai session nanti out, diakhiri dengan end out. Kalau nanti sebagai tamu guest, nanti diakhiri dengan end guest. Nah, ini contoh autentikasi sudah lengkapi gitu ya teman-teman ya. Ya. Lalu ada switch case ya di PHP. Nih axiom switch diakhiri dengan end switch, nanti case value-nya dikasih axiom juga. Axiom case value 1, 2 terusnya default gitu ya. Yang penting teman-teman PHP dasarnya sudah pernah belajar ya, minimal sudah pernah belajar atau lebih baik lagi sudah dikuasai. Jadi kita nggak kaget lagi ketika menggunakan blade template bawaan Laravel. Looping for each ya, for each and for each ya, for and for gitu ya, dan seterusnya, while and while ya, dan seterusnya ya teman-teman. Ini kita bisa implementasikan ya sintak-sintak PHP dasar di dalam blade template-nya Laravel. Atau di dalam looping ada if ya, silakan gitu ya teman-teman. Tuh. Oke ya. Dan seterusnya, ini masih banyak lagi teman-teman, nanti tinggal dibaca. Untuk komentar, kalau PHP murni double slash ya, kalau blade template double brace ya, double brace, lalu di sini min gitu ya. Ini untuk komentar. Untuk menyertakan file axiom include ya, kalau di dalam PHP ada include one ya, require one. Nah, di dalam Laravel nanti tinggal kasih axiom. Oke teman-teman, ini namanya template engine bawaan Laravel bernama blade template. Apa latihannya? Kita lihat lagi. Di sini ada nilai, di return ke view nilai juga. Di nilai.blade.php, nah nanti ada keyword blade-nya, nama filenya. Kalau sebelumnya ya di dalam kondisi ini tidak ada keyword blade-nya, filenya kondisi.php saja. Tapi kalau menggunakan blade template engine bawaan dari Laravel, maka teman-teman nanti ada keyword blade-nya. Apa sih contohnya nanti? Oh,
Di sini ada buka PHP, tutup PHP, Akyong PHP, NPHP, masukin variabel nama dan nilai. Ya, lalu ini komentar, struktur kendali if. Ya, Akyong if, else, and if. Kalau ada else if, masukin else if. Ya. Jika nilainya di atas 60 maka lulus. Budi nilainya berapa nih? 59,99 kurang 0,1, tetap nggak lulus nih teman-teman, karena untuk lulus minimal 60. Berarti dia masuk ke else. Kalau begitu Budi gagal karena nilainya di bawah 60. Jangan lupa NE. Untuk nyetaknya nggak pakai echo lagi atau nggak pakai notasi tadi tanda-tanda sama dengan, langsung aja siswa double brace panggil nama variabelnya nama dengan nilai, panggil variabel nilai, dinyatakan lulus atau gagal ya tergantung nih nilainya. Dan saat ini Budi nyatakan gagal karena nilainya di bawah 60 walaupun kurang 0,1. Gitu ya teman-teman ya. Pertama kita apa? Buat ya routing baru di roots web.php nilai, returnnya ke view nilai. Copy lagi. Kembali lagi ke sini ke resources ya. Projectnya resources web.php. Mau pas dari sini boleh, kabar ya. Atasnya atau ketik manual boleh ya. Apa tadi? Routing nilai, root nilai, nanti nilai kembaliannya dilempar ke view. Apa nama file view-nya? View ada di resources ya. Nilai juga tapi menggunakan blade template. Oke, simpan. Simpan dulu. Lalu teman-teman kemana? Ke resources, views ya. Apa views-nya nih? Blade, nilai.blade.php ya. New file atau klik kanan new file, nilai.blade.php. Nah, maka simbolnya ada simbol laravel ya. Kalau PHP murni ini simbolnya PHP. Ini kalau saya menggunakan Visual Code ya. Kan ada simbol-simbol. Baik, teman-teman ya. Kita mulai untuk membuat variabel karena variabel ada di dalam PHP. Kita masukkan PHP NPHP. Akyong N PHP ya. Oke, variabel namanya bebas, misalnya nggak sesuai slide nggak apa-apa ya, Deden Hamdani ya. Kalau di slide kan Budi Santoso ya. Oke gitu ya teman-teman ya, nggak ngikut slide nggak apa-apa ya untuk latihannya. Oke teman-teman, setelah itu nilai sama dengan 9,99 ini nggak lulus teman-teman. Oke teman-teman, lalu komentar double brace minus ya. Nah gitu ya, kita gunakan apa? Struktur kendali if ya untuk menentukan kelulusan ya. Untuk menentukan kelulus. Akyong if gitu ya, menggunakan blade template ya. Lalu and if. Nah, kondisinya apa? Tuh. Kondisinya jika nilainya lebih besar sama dengan 60, saya rasa teman-teman ini sudah paham ya, karena ini materi dasar dari PHP natif ya, ada struktur kendali. Jika nilainya lebih besar 60, maka ya teman-teman tidak ada buka tutup kurung berawal langsung ya. Maka dia dinyatakan lulus ya. Maka dia dinyatakan lulus, disimpan oleh variabel. Kalau ingin hemat satu baris nggak apa-apa, di sini Akyong PHP, terusnya di sini Akyong NPHP. Kalau di dalam slide pindah baris ya. Kalau mau hemat satu baris kayak gini, Pak. Maka keterangannya disimpan oleh variabel keterangan apa teman-teman? Lulus. Itu teman-teman jika nilainya di atas 60 ya lulus. Lalu saya copy paste aja ya. Else ya, nggak ada if lagi. Ini apa teman-teman? Else kan if dan else. Satu true ya, true lulus jika nilainya lebih besar atau sama dengan minimal 60 ya. False-nya else berarti kalau kurang dari 60. Kalau 60 keterangannya apa? Gagal. Baik, gitu ya.
setelah itu kita cetak ya, cetaknya kayak biasa. Nama siswa ya, nih nyetaknya bebas. Double brace, nah nyetaknya gitu. Apa dolar nama ya, seperti di dalam slide ya. Nilai kalau dalam slide dengan kalimat, kita dengan misalnya dengan data ya, nanti pakai table bagusnya, tapi karena nanti membuat lagi struktur table kelamaan, kita mencetaknya biasa dulu ya. Nama siswa, namanya siapa, lalu nilainya berapa, nilai ini kita double brace nilai, lalu keterangannya apa, copy paste saja, pindah baris ya, itu BR untuk pindah HTML. Nilai, terusnya di sini teman-teman apa, keterangan. Di keterangannya apa, lulus atau enggak nih, disimpan oleh variabel apa di atas tuh teman-teman, ket ya, simpan, file save. Jadi teman-teman di dalam blade template ini ada ya PHP natif ya, Akeong PHP NPHP untuk menyimpan variabel, lalu ada struktur kendali, lalu ada mencetak gunakan double brace, lalu ada komentar di dalam template engine gunakan double brace ya, minus ya. Baik teman-teman, pertama sudah buat nama routing nilai dilempar ke view nilai, lalu di resources views kita buat file baru menggunakan template engine Laravel nilai.blade.php seperti ini, lalu ada nama, nilai, ada struktur kendali, lalu dicetak. Kita eksekusi teman-teman di web browser. Apa alamatnya? Tadi nilai. Nah ya, nama siswa Deden Hamdani, nilai 59,99. Keterangannya gagal, coba diganti nilainya. Deden jangan 59 tapi 69 sini ya teman-teman, 69,9 kan di atas 60 nih. Saya simpan, lalu saya refresh halaman webnya. Localhost /28.000/nilai ya, Deden Hamdani nilainya 69,99 dinyatakan. Oke, baik teman-teman, gitu ya. Alhamdulillah kita sudah bisa ya belajar routing dengan nilai kembaliannya blade template view-nya menggunakan apa, template engine, yaitu blade template ya. Baik teman-teman, seperti itu. Jadi kita perlu adaptasi lagi ya. Nah, kalau sebelumnya di PHP natif kita belum mengenal template engine, di Laravel ada template engine blade template, nanti memudahkan dalam pencetakan, membuat template dan lain sebagainya ya. Baik ya, latihan selanjutnya teman. Latihan selanjutnya ya, view dengan blade ditambah array. Nah, kita sepertinya sekarang review ya apa sintak-sintak yang ada di PHP natif. Sekarang kita menggunakan array itu ada scalar, ada asosiatif. Kita coba nanti review gitu ya. Pertama, tambahkan routing baru di roots web, daftar nilai, langsung nyambung, lalu view-nya ada underscore-nya, daftar nilai.blade.php. Baik teman-teman ya, kita buat di copy paste aja nih. Mana tadi di roots web.php, ini kita kopas lagi. Udah banyak nih ya rute-rute barunya ya teman-teman. Apa tadi, daftar nilai, nyambung ya. Terusnya kalau view-nya pakai underscore ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman, antara nama routing dengan view itu boleh sama seperti ini di atas, nilai-nilai, boleh beda, daftar nilai, nama view-nya ini nama routingnya URL, lalu view-nya daftar underscore nilai.blade.php. Jadi boleh sama, boleh beda. Saya simpan gitu ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman. Nah ini ya, kita lihat slide-nya. Tambahkan file baru di resources views. Ini bukan nilai nih ya, daftar nilai ya. Saya edit dulu, ini daftar nilai. Daftar ya, underscore nilai. Daftar underscore nilai. Oke, teman-teman. Ya, isinya apa? Isinya teman-teman
Ya, membuat variabel nomor urut satu. Nah, ini ada array skalar ya. Array satu dimensi. Siswa pertama namanya Fawaz, nilainya 85. Siswa kedua ini array ya, ada kurung sikunya skalar satu dimensi, Bedu dan seterusnya gitu ya. Lalu di sini teman-teman buat array judul kolom untuk tabel nanti tentunya nih ya. Judul kolom, nomor, nama, nilai sama keterangan. Lalu array asosiatifnya, di dalam array ada array disebut dengan array asosiatif ya, array yang lebih dari satu dimensi. Array siswa menyimpan array kumpulan data siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4. Nah, siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4 berupa array. Nah, teman-teman, siswa ini array juga, maka ada array di dalam array itu lebih dari satu dimensi disebut dengan array asosiatif ya. Seperti biasa di template engine buka PHP, tutup PHP, NPHP. Kalau PHP natif kan tanda tanya PHP, tutupnya tanda tanya lebih besar. Ya, seperti itu ya. Kita menggunakan engine, template engine bawaan Ravel menggunakan Blade template. Oke, sama-sama teman-teman apa namanya daftar nilai ya. Oke, di mana teman-teman di views ya, di resources views new file namanya daftar underscore nilai menggunakan template engine Blade template ya, Blade. Isinya apa sih teman-teman ya? Isinya ya, Archeon PHP PHP. Ya, biar cepat saya copy paste aja ya dari mana slide ya. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Oke, teman-teman. Ya, ini dia. Oke, ya, ada data, nomor, lalu array skalar siswa 1 sampai siswa 4 ya, teman-teman. Lalu ada array asosiatif menghimpun semua siswa dalam wadah array namanya variabel siswa. Nah, di dalam array ada array, ini array siswa 1 sampai 4 array itu disebut dengan array asosiatif. Itu lebih dari satu ya. Lalu kita cetak dalam bentuk tabel. Misalnya H3 ini HTML ya. Sudah paham teman-teman saya rasa ya. Ini adalah HTML murni. Di tengah deh misalnya line sama dengan center. Misalnya daftar nilai siswa, daftar nilai siswa ya. Oke teman-teman ya. Lalu teman-teman buat tabel, tutup tabel ya, atau kalau mau ngopi dari dokumentasi boleh dari Web3 School atau yang lainnya, kita copy paste aja ya biar cepet nih ya, karena asumsi saya kalau sudah belajar framework ya, dynamic HTML-nya sudah bisa ya. Jadi saya nggak ketik manual teman-teman, ini biar cepat. Saya ke Web3 School ya, Web3 School HTML ya, biar cepat teman-teman ya. Mana tables. Nah ini ya teman-teman. Oke ini ya, ada apa namanya TRTD, CSS-nya nggak usah, yang penting table tutup table. Ya, baik. Ini biar cepet aja ya, teman-teman ya. Table tutup table. Nah, untuk stylenya biasa aja ya, border nggak pakai CSS sama dengan 1 gitu ya. Lalu line center. Lalu teman-teman apalagi misalnya cell padding, cell spacing, silakan ya teman-teman ditambahkan. Cell padding aja deh, spacingnya nggak usah. Cell padding misalnya 10. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini judul kolom nih. Ini kan TH ya. Nah, di dalam tabel kan ada apa teman-teman? Ada mapping area, ada judul kolom, T-head. Tutupnya di mana teman-teman? Ini kita looping nanti ya. Ya, T-head, tutup T-head. Nah, ini judul dari table header. Ini kalau mau bagus, di tab lagi ya.
Nah, teman-teman, TH-nya ini kita looping. Kan udah punya variabel apa nih? Judul. Ini nggak manual. Kalau manual, ketiknya begini teman-teman ya. Kalau manual ya nomor, apalagi tuh. Nama. Kita sambil review looping ya. Di dalam Laravel nama dan seterusnya. Kita nggak mau manual. Kita menggunakan konsep looping. Tapi loopingnya di dalam blade template. Ini kita kosongin, kolomnya satu aja. Oke, teman-teman, lihat di dalam slide. Di slide selanjutnya ada ya. Nah, untuk looping, teman-teman gunakan for each and for each. Apa yang di looping? Array judul tadi ya. Aliaskan, biasanya dialiaskan. Value-nya misalnya JDL. Lalu kita cetak variabel JDL alias dari array pakai for each ya. Baik, ini sambil kita belajar blade template ya. Jadi seperti biasanya kita menggunakan for each ya. Ada buka tutup kurung awal di PHP native, ini nggak perlu ya. Berarti teman-teman ini area looping, kita for each. Axiom for each. Nah, nih ya. Nah, ini ada teman-teman ya. TH-nya berarti masukkan ke dalam area looping di sini. Axiom for each ya, tutup for each. Oke, ini saya geser dulu. Ya, kelihatan ya. Variabelnya apa? Untuk menyimpan judul. Judul ya. Judul. Key-nya perlu dialiaskan? Enggak. Kita ngambil value. Key-nya kan 012, nggak perlu ya. Value-nya dialiaskan misalnya bisa value, tapi yang lain juga boleh. Misalnya alias value-nya JDL. Maka TH-nya kita cetak. Mencetak pakai apa sebelumnya? Di latihan sebelumnya double brace. Double brace panggil variabel aliasnya, yaitu JDL. Oke, teman-teman, ya. Coba dites dulu sebelum nyetak data ya. Saya simpan. Apa tadi di routing, teman-teman? Daftar nilai diarahkan ke blade template daftar underscore nilai. Ya, sama-sama kita eksekusi. Apa teman-teman? Localhost /28.000 daftar nilai. Dan tidak error. Oh, ada error tuh ya. Ini kalau ada error dikasih tahu. Oh, teman-teman, ya. Ini karena copy paste nih. Katanya unexpected tanda ini. Ya, ini karena saya copy paste nih. Ya, tadi kan saya bilang mudah tidak ada masalah ya. Di sini berarti diketik manual aja deh ya datanya. Tadi saya copy paste dari slide ya. Karena teman-teman daftar nilai. Ya, namanya bebas deh teman-teman ya. Katanya tanda ininya ya. Oke. Nilainya, tanda-tandanya teman-teman ya. Yang penting key-nya nama sama nilai ya. Karena copy paste begini ya. Harusnya memang nggak boleh copy paste. Karena ada perbedaan nanti karakter ya antara PowerPoint sama text editor. Saya simpan dulu ya. Saya refresh. Ya, masih di sini teman-teman ya. Masih di sini, kita lihat slide-nya. Ya, nomor biasa ya, dan seterusnya. Daftar nilai .blade.php. Di sini juga daftar underscore nilai .blade.php. Baik teman-teman ya. Coba saya ketik ulang aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, siswa 1 sama dengan ya, key-nya tadi nama lebih besar, value-nya misalnya powers. 3 orang aja ya. Yang kedua, nilai. Oke, teman-teman. Misalnya nilainya 40. Nilainya 90. Oke. Titik koma. Saya copy paste ya. Siswa kedua misalnya namanya saya, nilainya misalnya 7. Tuh, satu yang nggak lulus ya. Satu lagi yang nggak lulus.
Siswa ketiga, misalnya 59, ya lulus nih teman-teman ya. Misalnya namanya Bedu. Siswa keberapa? Ketiga. Ini berarti sampai 3 aja ya dulu ya. Dah. Oke. Nah, tadi salahnya sih gitu ya. File save, simpan ya. Daftar nilai. Oke, teman-teman, dikatakan unexpected-nya koma ya. Di line berapa? 7 ya, line 7 ini. Judul. Nah, teman-teman ini karena copy paste ya. Jadi sarannya jangan copy paste nih. Dolar judul. Judulnya apa aja teman-teman tadi? Ada nomor urut ya. Terusnya ada nama siswa. Terusnya yang ketiga nilainya berapa. Yang keempat keterangannya apa. Oke, ini jadi pembelajaran ya. Jadi kalau dapat slide atau apapun nanti jangan copy paste ya. Karena memang kadang-kadang terjadi perbedaan karakter ya antara yang di text editor dengan yang di PowerPoint atau PDF. Saya simpan ya. Lebihnya sih nggak ada ya. Baik teman-teman, dites ya. Sekarang, nah ini ya, ini harus diketik manual ya, sepertinya ya. Oke, ini jadi pembelajaran kita nih ya. Variabel siswa menampung ini array ya, array lagi. Siswa apa teman-teman? Pertama, siswa kedua, cuma 3 siswa ya. Siswa ketiga. Ya, jadi pembelajaran kita ya. Jadi jangan copy paste. Oke, ketik langsung manual karena tadi terjadi perbedaan karakter antara slide atau PDF dengan yang di text editor. Ini saya refresh lagi. Ya, gitu ya. Sekarang di sini, oh nomornya masih tadi copy paste ya. Masih salah terus nih. Dolar nomor sama dengan 1. Jadi kalau ada error jangan panik teman-teman, lihat pesan kesalahannya di mana. Simpan ya. Kita simpan. Nah, gitu ya. Jadi pembelajaran kita bersama, tadi saya mau cepat tuh. Saya copy paste aja dari slide, ternyata ada perbedaan karakter ya. Nomor, nama, nilai, keterangan sudah di looping. Ya, yang bawah kan saya ketik manual ya, sudah di looping. Judul nih teman-teman, di looping aliasnya judul JDL di dalam kolom, dalam table header, table heading ya, table heading. Kalau TR-nya nggak di looping. Oke, teman-teman, sekarang kita looping datanya, ini copy paste aja. Kalau copy paste dari yang sebelum kita ketik nggak masalah, ya. Yang jadi masalah kalau copy paste dari PowerPoint atau dari PDF ya. Mapping area kedua di table apa teman-teman? Table body, tutup table body. Ya. Lalu yang di looping nanti bukan TH-nya, yang di looping nanti TR-nya, table row-nya. Ini TD ya, TD table biasa. Ada 4 kolom kan teman-teman ya? Nomor, nama, nilai, sama keterangan. Ini ada 4 kolom. Kita siapkan dulu. 4 kolom. 2, 3, 4. Oke. Yang di looping area baris. Siswanya ada 3. Mau ada 4 boleh, tambah 1 lagi. Tadi 4 ya sebelumnya, tambah 1 lagi deh. Siswa keempat, namanya misalnya ya Mimin, nilainya misalnya teman-teman bebas saja 80. Nanti yang nggak lulus cuma 1, Bedu ya, kayak gitu. Nah, lalu siswa menampung 4 siswa sampai variabel siswa keempat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita looping nih. Nomor urut ini dimulai nomor 1. Nama ini key-nya, nilai ini, nilai-nilainya, lalu keterangannya dari logic ya. Dari logic ini berarti. Yang di looping ini ya TR ya, berarti apa looping tadi di blade template Akyong for each ya. Akyong for each. Mana? Kita lihat. Ya, for each. Kasih ketik ulang. Akyong for each. Nah, ini teman-teman.
Nih, kita masukin nih, TR tutup TR-nya yang ada TD-nya 4, kolomnya 4, masukin ke dalam area looping for each. Ya. Tab sekali biar bagus. Variabelnya apa teman-teman di atas? Siswa ya? Variabelnya siswa. Aliasnya apa? Kalau di dalam slide itu, aliasnya teman-teman ya, sis. Berarti manggilnya sis nama, ini key-nya nama ya sebelumnya ya. Sis nilai sama keterangan. Keterangannya menggunakan konsep ternary. Logic, true, dan false ya. Lalu ada ternary yang lain untuk nanti di sini warna-warni ya, atau nanti barisnya berwarna-warni tergantung baris genap dan ganjil. Menggunakan operator matika modulus ya, ini tambahan aja ya. Ini ternary ya, ternary teman-teman. Oke, sama ya, kita masukkan lulus atau tidaknya di dalam area looping. Di dalam area looping ini menentukan kelulusan. Ya, menentukan apa teman-teman? Kelulusan. Logic kelulusan dengan konsep ternary dalam pemrograman ya. Di Java, di PHP itu sama ya. Yang agak berbeda ternary-nya di Python, tapi di PHP, Java, JavaScript nanti hampir sama ya. Variabel barunya misalnya ket ya. Variabel barunya misalnya apa? Ket. Karena ini PHP, nyimpen data, kita ke Axiom PHP, tutup PHP ya. Variabel ket ya, jika nilai siswa, berarti ini belum dijelaskan. Siswa jangan key value-nya aja ya. Tadi alias value-nya apa? Sis ya. Sis ya. Berarti jika sis manggil key nilainya gimana? Karena ini adalah elemen kedua dengan key nilai, memanggil key-nya teman-teman seperti biasa menggunakan notasi buka tutup kurung siku. Nah, buka tutup kurung siku. Jika mana tadi sis nilainya lebih besar atau sama dengan 60 ya, logik dipisahkan dengan tanda tanya dengan true dan false-nya ya. Jika nilainya memang lebih besar dari 60 maka dinyatakan lulus. Pemisah logik dengan true dan false tanda tanya. Pemisah true dan false, lulus ini true terhadap yang nilainya di atas 60. Pemisah true dan false adalah titik 2 di dalam ternary. Ya, titik 2. Nah, ini false-nya berarti kalau nilainya kurang dari 60 dinyatakan gagal. Jadi, teman-teman, jika hanya dua kondisi, lebih baik gunakan konsep ternary karena dia hanya true dan false, lalu sisi kirinya yang dipisahkan dengan tanda tanya adalah logik. Lalu lulus atau gagal nanti logiknya, hasil logiknya disimpan oleh variabel baru, variabel ket. Ya. Oke, teman-teman ya, yang untuk warna nanti belakangan. Ya. Ini di looping nih, for each TR-nya ya, untuk mencetak kolom pertama, apa kolom pertama teman-teman? Nomor urut ya, berarti variabel di atas nomor yang dimulai dari nomor 1. Dolar nomor plus incremental ya. Saya rasa ini teman-teman juga sudah pahami ya. Yang kedua, teman-teman mencetak apa kolom nama. Key-nya apa nih? Nama ya. Sama seperti ini berarti ini saya kopas aja. Berarti ini mencetak double brace apa teman-teman? Sis nama. Ya, sis nama. Lalu teman-teman, ini saya kopas lagi ya biar cepat. Copy, paste. Yang ketiga, kolom ketiga adalah nilai. Berarti sis nilai seperti di atas ya. Yang terakhir nyetak apa? Keterangan lulus nggak lulus itu bukan dari elemen array yang ada di atas, melainkan variabel baru apa? Ket. Berarti nyetaknya langsung ket. $ket. Nah, gitu ya teman-teman ya. Baik ya, jadi di table header-nya nyetak judul kolom, di table body-nya nyetak data. Table footer perlu nggak? Kalau nggak perlu ya udah nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, saya simpan, saya eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim, kita tes, di refresh saja.
Nah, kan nomor urutnya 1, 2, 3, 4. Ki nama, ki nilai, lulus nggak lulus ya. Yang gagal cuma satu beduk karena nilainya 59. Gitu ya. Oke, teman-teman ya. Ini saya riset sarannya. Oke, selanjutnya teman-teman, warna-warni. Nah, ini tambahan aja ya. Untuk bilangan ganjil dan genap, baris ganjil dan genap, ini tambahan aja. Di sini lagi ya. Ini logik kelulusan dan warna-warni gitu deh. Warni ya dengan ternary. Nah, di sini lagi teman-teman ya. Dolar warna. Ini main matematika sedikit ya. Jika dolar nomor di modulus 2, modulus sisa pembagian ya. Sisanya nanti 0. Kalau 0 berarti teman-teman bilangan genap. 2 dibagi 2 habis ya, nggak ada sisa. 4 dibagi 2 habis ya, dapatnya 2 ya. 4 bagi 2 ya, dapatnya 2 habis kan, nggak ada sisa ya. 6 dibagi 2 3, nggak ada sisa. Kalau 7 dibagi 2 dapatnya 3. 3 kali 2 6, sisa 1 ya. Jadi intinya kalau bilangan genap di modulus 2 sisanya 0, bilangan ganjil di modulus 2 gitu ya, nanti sisanya pasti 1. Misalnya 9 dibagi 2 4 ya, 4 kali 2 kan 8, 98 sisa 1 ya. 3 dibagi 2 1, 1 kali 2 2, 3 kurang 2 sisanya 1. Berarti ini teman-teman bilangan genap. Kalau bilangan ganjil dulu boleh, berarti begini. Nah, kita bilangan genap dulu, sisa 0 boleh. Nah, jika nomor di modulus 2 sisanya 0 atau habis dibagi 2, tidak ada sisa, maka kita kasih warna, misalnya warnanya bebas ya teman-teman ya. Ya, warna yang sudah kita kenal, misalnya warna biru tuh ya. Kalau bilangan genap, kalau bilangan ganjil berarti else-nya nih, berarti warnanya misalnya kuning. Ya, warnanya bebas. Oke, kalau gitu teman-teman, di table row ini kita masukkan atribut HTML, background color sama dengan ya double brace teman-teman di atas tuh variabel warna. Ya. Kalau yang di judul kolom mau dikasih background color, dia kan cuma sebaris ya. Boleh juga background color ditambah aja sama dengan warnanya misalnya pink ya, ini asal aja ya. Karena di table header cuma 1 baris, tapi kan kalau di table body ada 4 baris. Nanti baris ganjil warnanya kuning karena ini 0 sisanya ya, berarti ini false-nya. Kalau dia biru berarti baris genap yang habis dibagi 2 ya, warnanya biru. Oke, kalau table header-nya warnanya pink, table body-nya nanti tergantung kondisi. Apakah dia baris ganjil atau enggak. Baik, saya simpan teman-teman. Kita eksekusi, kita refresh. Nah, gitu ya. Ini contoh tambahan aja ya, teman-teman ya. Jadi sekalian review PHP native. Baik, teman-teman, alhamdulillah sudah berhasil kita belajar routing Laravel dan view, let, lalu ditambah dengan struktur kendali if, ternary, array asosiatif, dan array scalar ya. Demikian teman-teman materi video kita kali ini tentang routing Laravel. Sampai jumpa video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.